yathbat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar itu jamak daripada rahib, kemudian waruhban, ini jamak daripada rahib-rahib, ahbar dan ruhban, artinya dari para tokoh-tokoh agama, dari orang-orang ahlul kitab, yang mereka jadikan sebagai arbaban min dunillah, rob-robnya, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari Adi bin Hatim, qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi unuqihi salibun min dhahab, faqala ya Adi atrah anka hadzal wathan, wa sami'tuhu yaqra'u fi surah Al-Bara'ah, dalam surat Bara'ah Nabi mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Jadi dari sahabat Adi bin Hatim, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada leherku itu ada kalung. Jadi kalung itu salib yang terbuat dari emas. Maka beliau bersabda kepadaku, wahai Adi bin Hatim, buanglah berhala itu darimu. Dan aku mendengar beliau membaca tentang dalam surat Bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka, ibaratnya ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu wa idza harramu 'alaihim syai'an harramu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, di antara bentuk penyembahan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada para alim ulama mereka, kepada rahib-rahib mereka, itu dengan cara ketika para rahib-rahib mereka itu menghalalkan syariat yang Allah haramkan atas mereka, kemudian mereka pun ikut menghalalkan. Dari misalkan riba, riba yang Allah katakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ketika para rahib-rahib ini menghalalkan riba, maka kaumnya pun ikut menghalalkan. Itulah salah satu bentuk penyembahan kepada para rahib, kepada para alim. Mereka dijadikan sebagai Tuhan karena sudah merubah syariat Allah dan diikuti, padahal sudah jelas. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para rahib-rahib itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, kemudian mereka ikuti kesalahan-kesalahan rahib tadi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu kepada mereka, tapi para rahib-rahib pun mengharamkan, sehingga mereka pun mengharamkan. Itulah bentuk daripada sesembahan kepada para rahib. Jadi bentuk suatu penyembahan itu bukan hanya karena sujud kepada rahib, tetapi merubah syariat yang Allah halalkan kemudian ia haramkan, kemudian ia mengharamkan yang Allah halalkan. Ini sudah bentuk daripada penyembahan kepada para rahibnya. Makanya kita tidak boleh menuhankan seorang alim,
atau menuhankan kiai. Istilahnya sandika dawuh ya. Kalau Pak Kiai sudah boleh melakukan hal seperti ini ya berarti hukumnya boleh gitu. Maka sekali lagi ya, kita harus mengikuti penjelasan para ulama, tetapi ketika ulama itu salah tidak boleh kita mengikutinya ya. Karena manusia itu selain Nabi tidak ada yang maksum ya. Sama ada orang ustaz, kalau seorang alim ulama kalau dia salah maka tidak boleh kita mengikuti. Tapi kalau itu sudah sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah ala fahmi salaful ummah, maka kita mengikuti, karena kita mengikuti itu bukan karena sosok seorang tokoh, tetapi kita mengikuti karena tokoh tersebut mengikuti suatu kebenaran. Jadi kita tetap mengikuti suatu al-haq, kebenaran, melalui dari orang-orang yang kita ambil ilmunya seperti itu, supaya kita ini tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menuhankan para alim ulama mereka ataupun para rahib-rahib mereka, dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah merubah tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada mereka. Demikian khatul Islam azanillahu wa jalla. Ini ada pertanyaan. Mengikuti kajian salafi, entah itu gagal dalam hal agama, kadang-kadang memprovokasi agar tidak mengikuti kajian salaf. Saya kadang-kadang itu pendapat Pak Ustadz bagaimana tentang mantan salafi. Saja dari saya, terima kasih. Jadi tidak ada istilah mantan salafi. Yang ada adalah orang itu sudah menyimpang dari jalan yang hak gitu. Setelah mengetahui jalan yang hak, yang lurus, yang benar, kemudian dia menyelisihi jalan yang benar, itu tidak kita katakan orang mantan yang pengikut kebenaran, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang ya. Jadi orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, karena nanti konotasinya negatif ya. Kalau kita katakan mantan salafi, konotasinya negatif, seolah salafi itu adalah jalan yang keliru, manhaj yang keliru dalam beragama. Padahal itu adalah jalan yang lurus, jalan yang hak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ana salafun minkum. Jadi akulah yang salaf darimu ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa salaf itu adalah ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari yang diikuti oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya. Jadi kita abaikan ketika dia sudah pernah menyampaikan suatu kebenaran, kemudian ternyata dia menyimpang dari kebenaran, maka kita tidak perlu untuk mengikuti kesalahan-kesalahan. Karena tadi sekali lagi tidak ada manusia yang maksum. Jadi tidak ada sesuatu yang maksum, dan selama kita masih hidup, itu artinya kita ini bisa tergelincir dari kesalahan-kesalahan yang ada. Karena tadi bisa jadi kita ini terkena syubhat, bisa jadi karena ada tendensi kepentingan dunia. Itu yang menjadikan orang itu tergelincir dari jalan yang lurus kepada suatu jalan yang tidak benar gitu ya. Jadi hendaknya kita harus mengambil ibrah, karena banyak dari kalangan salaf atau dari kalangan para ulama yang tadinya mereka itu pendakwah tentang ya kajian-kajian
salaf. Tapi karena mereka tergelincir, maka kita pun juga tidak bisa mengatakan mantan salafi, tetapi orang sedang terkena fitnah. Ya, baik itu fitnah tuh ya syubhat atau fitnah syahwat atau fitnah dunia. Itulah yang menjadikan manusia itu sebab-sebab tergelincir dari kebenaran, ya, jalan yang hak, yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menunjukkan kembali jalan yang benar seperti itu. Wallahu a'lam. Karena saya mengikuti kajian seperti ini, lalu saya apa yang saya lakukan benar, saya memotong, kemudian saya mengajak teman saya, apakah tidak akan saya salah? Saya memotong, kalau saya mengajak, ayo, tapi saya nggak memaksa, cuma saya berusaha menampilkan apa yang ada di sini agar terpublikasi. Siapa tahu dari orang yang saya ajak ada yang mau bergabung, tapi saya garis bawahi bahwa tanpa pasal yang saya lakukan itu kira-kira bisa nantikan begitu. Ada orang yang komen yang negatif dengan sombong dan lain sebagainya. Mungkin dari batas kalau ada kesalahan yang saya lakukan bisa. Ya. Jadi sebaiknya kalau kita mau share, ya cukuplah ada linknya, ada fanpage ataupun ada Instagram, cukup di share aja. Jadi di situ biar mendengarkan konten kajian yang ada, dan juga di situ biar langsung mendengarkan isi materi yang disampaikan seperti itu. Jadi tidak perlu untuk foto di share, tapi cukuplah kita yang tunjukkan link yang ada agar dia tuh bisa untuk menyimak dari rumah ataupun di mana dia berada begitu ya. Ini itu mungkin lebih bermanfaat bagi dia, karena mungkin kalau orang yang awam ataupun baru hijrah dia merasa malu ya, atau belum pede untuk menghadiri kajian, tapi bisa juga dia itu iseng, ini penasaran seperti apa kajian. Nah, itu mungkin dia bisa mendapatkan hidayah ya. Yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan adalah hidayatul bayan. Hidayah yang didapatkan setelah ada penjelasan-penjelasan dalam sebuah kajian tersebut. Itu cara yang insya Allah dibenarkan, karena kita bisa mengikuti ya kajian-kajian durus para ulama dengan kita membuka link-link yang sudah ada di media sosial. Wallahu a'lam. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.